Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan kamil, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya menjadi naluri kita sebagai manusia untuk berkumpul dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga kita, dan juga dengan saudara-saudara kita. Ketika kita berkumpul dengan mereka semua, tentunya kegembiraan akan tercipta. Tapi bagaimanakah jika kita dikucilkan oleh mereka semua? Kita dikucilkan oleh rekan-rekan sejawat kita, atau rekan-rekan dalam pekerjaan kita, oleh saudara-saudara kita, atau mungkin oleh keluarga kita sendiri. Pada saat itu, tentunya kita sebagai manusia akan merasakan kesedihan. Ketika kita dimarginalkan, ketika kita diacuhkan, tidak dipedulikan, keberadaan kita sama sekali tidak dianggap, tentunya kita merasa diri kita sakit hati. Kita merasa kesepian. Kita seolah-olah sendiri di dalam kehidupan kita. Padahal di sekeliling kita banyak aktivitas yang berlangsung. Tapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekeliling kita ini tidak membuat kita bergembira karena kita terpisah dari mereka. Tentunya kita akan merasakan kesedihan, kesunyian karena kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka. Mereka mengucilkan kita. Nah, seandainya kita ketika dalam kondisi seperti itu, padahal setelah kita mengintrospeksi ke dalam diri kita tidak berbuat salah. Kita tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka sakit hati kepada kita. Tapi mungkin karena perbedaan minat dan kepentingan, sehingga kita tidak bisa berbaur dengan mereka. Janganlah bersedih ketika terjadi perbedaan minat dan kepentingan. Ketika kita yakin bahwa dalam berinteraksi dengan sesama manusia, ini adalah hal-hal yang harus memberikan kemanfaatan. Hal-hal yang memberikan kemanfaatan tentunya inilah yang akan menjadikan kita mempunyai nilai-nilai kebaikan. Ketika kita banyak berinteraksi dengan sesama manusia, namun apa yang dibicarakan adalah hal-hal yang sia-sia, dan kita tidak merasa suka dengan hal tersebut, tentunya ketika kita tidak terlibat dengan hal-hal yang sia-sia, dan kita dimarginalkan, kita janganlah bersedih. Hakikatnya bahwa kesendirian kita adalah untuk menghindari hal yang sia-sia. Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia yang ingin meningkatkan kualitas diri kita, tentunya harus mulai mengikis hal yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Hakikatnya kita tidak pernah sendiri dalam kehidupan kita. Ketika di dalam hati kita tetap terhubung dengan Tuhan pencipta kita. Dimanapun kita berada, saat apapun kita, dalam kondisi apapun kita, dalam orang ramai dan kesendirian, ketika hati kita tetap terhubung dengan pencipta kita secara terus-menerus, hati kita tidak pernah merasa sendiri. Maka kuncinya apa? Kuncinya adalah terhubungnya hati kita terus-menerus dengan pencipta kita. Maka tidak jadi soal, apakah kita berada di keramaian, apakah kita sendiri, apakah kita dianggap keberadaan kita, atau tidak dipedulikan sama sekali. Seandainya kita memang tetap melakukan hal yang positif dan hati kita tetap terhubung dengan pencipta kita, maka hati kita tetap akan ramai, hati kita akan tetap gembira, dan hati kita tidak pernah merasa sendiri. Untuk itu, banyaklah mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap pagi dan petang, agar hati kita tetap terhubung dengan pencipta kita, dan hati kita tidak merasa kesepian walaupun kita bersendirian. Demikian, salam untuk sahabat mahkota insan kamil. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.